Hai guys, aku Basar Kerta. Apa kabar semuanya? Kali ini mau berbagi kegiatan kembali. Nah, kegiatan ini di waktu pagi dan ini aku matikan lampunya dulu karena memang udah waktu pagi gitu ya. Nah, kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, ini ada beberapa tanaman yang ada di teras dan di dalam itu yang udah aku keluarkan karena hujan. Saatnya pagi ini aku masukkan kembali dan aku tata kembali dan kembalikan ke tempat yang semula ya. Ini mungkin aneh gitu bagi orang yang nggak suka, tapi buat kita yang suka dan pencinta tanaman hias ya, ini adalah kegiatan yang asyik banget, kegiatan yang menyenangkan gitu. Karena kalau kita melihat tanaman kita itu tumbuh subur, kita itu bahagia bawaannya. Ada survei yang membuktikan juga jika kita mengoleksi tanaman hias itu berpengaruh banget sama kondisi emosional kita. Percaya nggak percaya memang itu faktanya dan itu aku buktikan langsung ya. Semisal kita lagi capek pulang kerja tapi kalau melihat tanaman kita tumbuh subur, rapi itu akan mampu mengurangi rasa capek, rasa lelah kita loh guys. Makanya buat kalian yang belum memulai menanam tanaman hijau di halaman rumahnya, yuk mulai dari sekarang ya, buktikan saja. Nah, kembali ke inti yang aku maksudkan sejak awal gitu ya. Dan ini yang tadi itu adalah intronya saja. Tapi ini adalah yang utamanya. Aku mau ngasih taunya bahwa yang dimana kalau ketika lagi hujan itu pasti banyak banget becek-becek dan bercak-bercak yang ada di lantai gitu. Pokoknya kalau lagi musim hujan itu apalagi kita punya bocil yang masih aktif banget, lantai rumah itu jarang banget yang namanya bersih guys. Tapi yang walaupun seperti itu kita tidak boleh malas untuk membersihkannya. Pasti ada saja bekas-bekas makanan dan bekas-bekas mereka main itu yang hingga pada akhirnya lantai rumah itu kadang ada yang membandel nodanya. Aku mulainya dari dalam saja ngepelnya, yang biasanya aku kalau lagi ngepel itu dari luar, yang sebenarnya aturannya juga itu kita kalau lagi ngepel itu mulai dari luar saja ya. Tapi karena kenapa aku mulai dari dalam, karena khusus yang di ruangan ini nodanya itu artinya lantainya itu tidak terlalu kotor-kotor banget karena memang udah lumayan sering dipel dibersihkan gitu. Makanya aku cukup menggunakan alat pel yang seperti ini saja. Nanti deh di luar di teras karena memang banyak banget noda-noda dan becek-beceknya gitu, aku menggunakan alat pel yang berbeda, tentunya perlakuannya juga berbeda ya. Nah, mulai yang di luar di bagian terasnya seperti yang di awal tadi aku juga memperlihatkan ke kalian itu banyak banget noda-nodanya, ada debu-debu dan percikan air-air juga. Dan tentunya di sini itu ada yang membandel gitu. Nah, kenapa ini kok tiba-tiba ada termos gitu ya? Nah, ini solusinya yang mungkin buat kalian yang merasa penasaran dan malas gitu ya menggunakan berbagai tahapan dan berbagai macam cara. Jadi ini adalah simple banget, kita menggunakan cukup air panas saja. Tinggal kita siramkan saja air panasnya ke noda atau ke bagian yang memang mau kita hilangkan gitu guys ya. Tidak mesti semua lantai, tetapi memang mana saja yang kita inginkan. Jadi contohnya seperti ini ya. Yang mana kiranya kita mau bersihkan, langsung deh kita siramkan saja pakai air panas yang sudah tersedia di termos itu. Langsung deh kita amplas, maksudnya itu kita langsung lap-lap gitu menggunakan alat pel. Jadi aku saranin sih mungkin kalian punya alat pel yang pakai sumbu itu lebih mujarab, maksudnya itu lebih efektif gitu daripada mungkin menggunakan alat pel yang lainnya. Tapi kalau misalkan punya alat pel yang canggih sih lebih bagus juga ya. Tapi buat kita yang punya seadanya yang sederhana, jadi alat pel sumbu seperti itu efektif banget kita gunakan. Nah, lanjut lagi ya, ini aku lagi menyiramkan air panas yang ada di termos ini sengaja untuk disediakan, lalu aku siramkan kembali ke lantai-lantainya. Ini tuh efektif banget guys, percaya nggak percaya kalian harus buktikan ya. Yang mungkin jarang orang lakukan ini dan bahkan mungkin ada yang tidak terpikirkan di antara kalian menggunakan cara yang ini, aku rekomendasiin deh. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi ya. Dan jujur ini adalah cara yang memang aku tidak pernah sangka-sangka, aku tidak pernah duga, dan memang aku tidak pernah terinspirasi dari orang lain. Aku juga tidak pernah menonton video orang lain untuk aku bisa gunakan cara yang ini. Ini adalah murni dari inisiatif istriku sendiri yang kala itu tiba-tiba aja menggunakan air panas. Ya udah deh, ketika lagi ngepel itu kalau ada noda-noda dan ada becek-becek debu-debu gitu ya, pasti menggunakan air panas. Dan ternyata emang beneran tuh menggunakan air panas itu mampu menghasilkan lantai menjadi lebih bersih gitu guys ya. Jadi sekali bilas saja itu langsung terangkat tuh yang membandel-bandel karena menggunakan air panas ini nih guys.
Gimana nih menurut kalian? Kalian mau coba atau gimana? Atau mungkin kalian ngerasanya ribet gitu karena memang menggunakan butuh termos gitu ya untuk di kesana kemariin gitu. Jadi buat kalian yang memang mau menghasilkan lantainya itu menjadi bersih, kinclong, aku rasa ini bukan sesuatu dan cara yang ribet ya. Kalian boleh deh mengikutinya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya di rumah kalian ya, mulai dari besok atau mungkin ketika kalian selesai menonton video ini. Ada memang spin mop yang atau alat pel itu yang menggunakan tinggal dipencet aja itu keluar airnya seperti itu, tapi aku saraninnya itu kita mau nggak mau pakai termos aja biar air itu panasnya itu tetap gitu ya, yang mana kita butuhkan untuk kita sirami ya tetap panas airnya, daripada tiba-tiba kita aja semprot menggunakan alat pel seperti itu, lama-kelamaan kan airnya itu tidak akan panasnya itu bertahan lama gitu guys ya. Cukup menggunakan termos saja deh, saran aku begitu. Oke guys, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.